Aturan pertama, jeng 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 jeng. Masih ingat gak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Oke, shalom adik-adik. Shalom. Kurang semangat sekali lagi, shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita sama-sama mau berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepadamu. Tuhan, kau berkati anak-anak kami di tempat ini Tuhan. Kau berikan roh yang taat, dengar-dengaran dalam mengikuti ibadah ini. Biarlah Tuhan kami bisa merasakan kasih-Mu di tempat ini. Kau yang pimpin Tuhan ibadah kami dari awal hingga terima kasih Tuhan Yesus. Yaudah adik, sama-sama kakak mau ajak ya, kita mau baca doa Bapa kami. Kita baca bersama-sama ya, pelan-pelan ya. Yuk, 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk kita mau menyembah Tuhan Yesus. Gak ada lagi yang main-mainnya. Semua memberikan sikap yang terbaik. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Yeah.
Yuk kita baca bersama-sama pelan-pelan ya. Kita baca Mazmur 91. Kita selalu di dalam lindungan Tuhan Yesus. Boleh ditampilin Kak Mazmur 91. Yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya yang akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Yuk sama-sama kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Kita arahin tangan kita ya, peta Indonesia. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan berkat-Mu tercurah untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kau yang lindungi Tuhan bangsa kami Tuhan. Kau jauhkan dari segala mara bahaya Tuhan. Kau juga berkati Tuhan Presiden kami Tuhan, Pak Jokowi dan wakilnya dan para menteri Tuhan. Kau yang berikan hikmat-Mu. Biarlah Tuhan mereka bisa memimpin bangsa kami dengan penuh takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik. Kurang semangat sekali lagi. Shalom adik-adik. Ya kakak undang bangkit berdiri, yuk kita memuji Tuhan Yesus. Semuanya harus gerakin badan ya, biar gak ngantuk, oke? Yuk kita mau angkat pujian KASIH. Semuanya harus bergerak ya. Yuk semuanya bangkit berdiri yuk. KASIH
kasih. Seperti kasih siapa? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masih semangat? Masih dong. Oke, kita mau angkat pujian lagi. Jangan duduk dulu, berdiri lagi ya. Oke, yuk. Sambil tepuk tangan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girakan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji. Kata siapa? Hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Ayo dari awal lebih semangat. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girang. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kata siapa? Harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ayo adik sendiri, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Sekali lagi. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik boleh duduk. Yuk, sekarang kita memberikan persembahan. Yuk adik-adik semua, sebelum kita memberikan persembahan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Sekarang kita mau memberi persembahan. Semoga persembahan kita bisa menyenangkan hati. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yuk teman-teman semua, kita menyanyikan lagu Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Oke, semuanya sudah memberi? Sudah ya. Yuk, sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, kita sama-sama mau menyembah Tuhan Yesus lagi. Yuk, semuanya berikan sikap yang terbaik.
adik-adik angkat tangannya deh. Ayo adik-adik kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Ayo adik-adik kita berdoa adik-adik. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus baik. Ayo adik-adik kita tutup mata kita. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan atas hidup kami. Terlebih adik-adik kami di tempat ini, papi mami yang ada di tempat ini. Kami yakin dan percaya kami semua merasakan kasih Tuhan yang sempurna. Tuhan bawa kami di penghujung tahun 2022 ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Begitu banyak kasih Tuhan yang kami alami dalam hidup kami. Dan kami yakin dan percaya mujizat demi mujizat adik-adik kami Tuhan mengalaminya di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami bisa menyembah dan memuji Tuhan. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saat ini detik ini Tuhan, kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Buka hati setiap kami, terlebih adik-adik kami Tuhan. Jamah mereka ya Bapa. Biar apa yang mereka dengarkan lewat firman-Mu menjadi kekuatan yang baru dalam setiap hidup mereka. Biarlah firman-Mu itu Tuhan bertumbuh dan berbuah dalam setiap hidup mereka. Oleh karena itu Tuhan mampukan kami, khususnya hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan mereka mengerti, biarlah semuanya datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Marilah Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus adik-adik. Masih semangat ya adik-adik? Oke, terima kasih adik-adik. Hari ini kita belajar firman Tuhan adik-adik ya. Jadi kita pelan-pelan saja kita belajar firman Tuhan. Ada seorang pahlawan, panglima tentara adik-adik yang mengalami sakit. Nah, bagaimana dia disembuhkan nantinya adik-adik, kita lihat slide berikut adik-adik, yaitu ada panglima tentara yang namanya Panglima Naaman adik-adik. Nah, mau tahu ceritanya adik-adik, ada di Alkitab kita di Perjanjian Lama di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 19 bahkan ayat berikutnya. Nah, kita melihat di sana adik-adik bagaimana seorang panglima Naaman ini adik-adik, dia adalah pahlawan tentara yang dari di mana adik-adik, dari kerajaan Aram adik-adik, yaitu ada seorang pahlawan panglima tentara kerajaan Aram, dia bernama Naaman. Siapa namanya adik-adik? Naaman adik-adik. Nah, Naaman ini adalah adik-adik kepala tempur ya. Nah, dia yang dipercayakan oleh tuannya. Dia orang yang nomor 1 adik-adik, yaitu pahlawan panglima tentara yang gagah perkasa adik-adik. Dia luar biasa adik-adik. Nah, slide berikutnya Kak. Nah, suatu hari adik-adik Naaman ini menderita sakit kusta. Apa namanya adik-adik? Sakit kusta. Luka-luka besar muncul di seluruh tubuhnya, jadi gatal adik-adik. Nah, semua tubuhnya gatal, ada luka-luka besar nih. Perhatikan gambarnya adik-adik, dari kakinya, tangan, bahkan sampai di kepalanya adik-adik. Seluruh tubuhnya penuh luka adik-adik. Nah, istri Naaman ini adik-adik bingung. Nah, dia bingung kenapa nih suami saya si Naaman adik-adik. Di slide berikutnya kita lihat adik-adik. Istri Naaman menjadi bingung. Tetapi seorang anak perempuan Israel, pelayan Naaman, mempunyai rencana adik-adik. Nah, pelayan istrinya Naaman ini seorang perempuan dari Israel.
Dia dari Israel. Dia katakan kepada si istri Naaman, ya si perempuan ini, bahwa dia punya rencananya apa? Kita lihat slide berikutnya, adik-adik. Nah, pelayan itu memberitahu bahwa ada seorang nabi di Samaria. Nah, ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan Naaman. Nah, siapakah namanya, adik-adik, yang seorang nabi yang di Samaria ini? Slide berikutnya, Kak. Nah, di sana setelah si pelayan dari istri Naaman ini beritahu kepada Naaman. Nah, kemudian pergilah Naaman dan pasukannya membawa persembahan, segala apa yang dia punya, perak dan emas, dia bawa kepada nabi ini, adik-adik. Mereka datang ke sana supaya, kenapa? Karena Naaman ini maunya sembuh, supaya dia sembuh. Makanya dia buru-buru apa yang dia punya, apa yang dia pakaian, dia bawa ke sana sebagai imbalan, supaya dia datang nanti kepada orang Nabi Samaria ini, dia kasih harta, dia kasih imbalan. Nah, apa yang terjadi, adik-adik, kita lihat di sana. Nah, nama nabi yang di Samaria ini, adik-adik, yaitu namanya Nabi Elisa. Siapa, adik-adik? Mana suaranya nih? Nabi Elisa, adik-adik. Nah, si Naaman ini dia menemui si Elisa, tapi Elisanya tidak menemui Naaman. Malahan si Elisa ini menyuruh pelayannya untuk menemui si Naaman. Apa yang dikatakan Elisa kepada pelayannya itu, yaitu dia suruh si Naaman ini mandi 7 kali di kolam. Nah, di sungai Yordan selama 7 kali supaya dia sembuh, adik-adik. Tapi ini, adik-adik, Naaman tidak terima hal itu, adik-adik. Masa sih saya disuruh mandi di kolam yang kotor, ya? Kita baca di Alkitab kita nanti di 2 Raja-Raja 5 ayat pasal 5 ayat 1 sampai 19. Dia marah, adik-adik. Dia nggak mau. Nah, dia menjadi marah karena Nabi Elisa tidak mau nemuin dia dan disuruh mandi di sungai yang kotor, adik-adik. Adik-adik, misalnya nih, Kak Jun suruh Ko Richard mandi di sungai kali di depan situ. Mau nggak Ko Richard? Nggak mau. Nah, itu. Nah, makanya si Naaman marah, adik-adik. Nah, slide berikutnya, Kak. Tiba-tiba, adik-adik, karena Naaman tadi bersama dengan prajuritnya yang datang kepada Nabi Elisa, adik-adik, memohon, adik-adik, supaya panglima tentara ini, yaitu Naaman, supaya mandi atas perintah Elisa di sungai Yordan, adik-adik. Tetapi karena dia tidak punya pilihan, dia mendengarkan apa yang disarankan oleh pasukan dia, adik-adik. Akhirnya si Naaman pergi ke sungai Yordan mandi 7 kali, adik-adik. Akhirnya Naaman pun pergi ke sungai Yordan. Dan apa yang terjadi, adik-adik? Kita lihat nih, dia mandi. Berapa kali, adik-adik, Naaman mandi di sungai Yordan selama 7 kali. Suaranya, adik-adik, 7 kali, adik-adik. Kalau seandainya Naaman tidak mengikuti perintah pasukannya sesuai arahan perintah dari Elisa, mungkin Naaman tidak sembuh. Tapi, adik-adik, kalau kita baca di firman di 2 Raja-Raja 5 itu, adik-adik, kata Elisa, semua itu karena Tuhan. Si Naaman itu sembuh semua karena kemurahan Tuhan, bukan kekuatan Nabi Elisa, melainkan karena Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, slide berikutnya, Kak. Nah, penyakit kusta yang ada di badan Naaman semuanya hilang. Naaman telah sembuh. Itu semua karena Tuhan. Walaupun tadinya Naaman marah, adik-adik, karena dia merasa ini
terhina sekali, dia disuruh di sungai yang kotor adik-adik. Ya, siapa yang mau? Kajun juga nggak mau. Nah, Kalio juga nggak mau kalau disuruh di air yang kotor adik-adik. Tentunya adik-adik juga begitu. Nah, demikian yang dialami Naaman adik-adik. Dia udah sakit, seluruh tubuhnya penuh luka-luka. Ya, dia cuma disuruh mandi di sungai Yordan tujuh kali, tapi tidak ada yang mustahil adik-adik. Karena dia mendengar apa yang dimohon oleh pasukannya, akhirnya Naaman taat dan pergi ke sungai Yordan adik-adik, dan akhirnya terjadi kesembuhan. Dia sembuh dari penyakit kusta adik-adik. Jadi adik-adik ini pelajaran yang kita ambil di cerita Naaman ini adik-adik. Sebesar apapun, sehebat apapun kita punya kelebihan, pasti kita juga punya kelemahan adik-adik. Jadi di dalam hidup ini tidak ada yang perlu kita banggakan, karena kita hidup ini hidupnya ada di dalam kemurahan Tuhan. Jadi adik-adik, kita tetap taat. Taatnya seperti apa? Seperti adik-adik yang lakukan setiap hari, ya. Belajar di dalam firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan. Bahkan dari papi mami juga kita disuruh ini, kita harus taat, tidak boleh membantahnya, apalagi kita marah. Ya, nggak boleh adik-adik ya. Kita ini adalah anak-anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Amin adik-adik. Jadi kita harus terus taat di dalam Tuhan. Ya, kita melalui ketaatan si Naaman ini adik-adik, dia melihat lebih lagi betapa baiknya Tuhan di dalam hidupnya. Ya, dia melihat betapa baiknya Tuhan, sehingga akhirnya dia percaya bahwa Tuhan Israel itu adalah Tuhan yang benar, yang besar, dan menolong dan menyembuhkan hidupnya. Amin adik-adik. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus adik-adik. Jadi kita juga merasakan hal itu adik-adik, papi mami, adik-adik semua, dan kita merasakan betapa baiknya Tuhan. Jadi apapun keadaan kita tetap mengucap syukur dan berdoa selalu kepada Tuhan, dan hidup taat di hadapan Tuhan. Amin adik-adik. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, maka hidup kita akan diberkati. Jadi kita tidak perlu takut, sebab Tuhan yang menolong kita. Amin adik-adik. Jadi kita belajar seperti yang dialami Naaman. Walaupun dia punya masalah yang besar di dalam hidupnya, ya, walaupun dia orang yang sangat berperan penting di dalam memimpin satu kerajaan, yaitu kerajaan Aram ini adik-adik, tapi dia punya kelemahan, yaitu dia mengalami sakit. Dia tidak bisa menyembuhkannya sendiri. Dia tidak mengandalkan, walaupun dia punya kekuatan, walaupun dia punya alat perang, tapi itu tidak mampu menyembuhkan dia. Semua dia lewatin itu semua karena pertolongan Tuhan. Slide berikutnya Kak. Naaman memberikan hadiah kepada Nabi Elisa. Nah, si Naaman ini dia memberikan hadiah kepada Elisa. Nah, karena dia sudah merasakan bagaimana seperti yang diinformasikan oleh Elisa ini, bahwa harus mandi di sungai Yordan. Nah, dia setelah sembuh dia berikan hadiah, tapi si Elisa ini tidak menerimanya adik-adik. Kenapa adik-adik? Elisa menolak hadiah dari Naaman itu adik-adik. Kenapa? Karena Nabi Elisa ini bahwa bukan dia yang menyembuhkan, tetapi Tuhan Yesus adik-adik. Justru Elisa kasih kepada si itu Naaman ini, bahwa jangan kepada saya, tetapi kembalikanlah ucapan syukurmu kepada Tuhan Yesus. Siapa yang menyembuhkanmu? Yaitu Tuhan Yesus. Lalu apa yang dilakukan karena Elisa hanya pelayan, Tuhan yang menyembuhkan. Lalu Naaman dan pasukannya kembali pulang ke Aram. Jadi adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini, seperti yang Kak Jun katakan tadi, sehebat apapun kita, punya segalanya, apa yang kita nikmati dalam hidup ini, kita juga punya kelemahan. Oleh sebab itu, kita tetap taat, setia sama Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Amin ya. Setuju dengan Kak Jun?
Setuju ya? Tepuk tangan dulu dong. Biar adik-adik semangat, biar tetap setia, belajar di rumah, yaitu mengawali hidup ini kita tiap hari dengan doa, baca firman Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama dengan papi mami di rumah. Adik-adik, siap ya? Siap ya? Jadi kita harus taat menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Apalagi Kak? Slide berikutnya. Nih udah ayat hafalan. Jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini kita diajarkan supaya kita taat. Ya, supaya kita taat dan tidak sombong. Apapun punya yang kita punya, kita tidak boleh sombong adik-adik. Jadi kita harus tetap belajar di dalam firman Tuhan. Nah, ayat hafalan hari ini adik-adik, Kak Jun baca dulu di 1 Yohanes 2 ayat 17. Yaitu orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, kalau kita terus melakukan kehendak Tuhan, taat dan setia, pasti hidup kita diberkati oleh Tuhan. Pasti hidup kita terus ada damai, sukacita di dalam Tuhan. Jadi apapun keadaan kita, dan hari ini kita menikmati betapa baiknya kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Amin adik-adik. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kita baca bersama-sama ayat hafalan ini dengan semangat, tidak ada yang tidur. Lihat slide di depan. Oke? Setuju adik-adik? Setuju. Oke. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 17. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Adik-adik sendiri, ayo adik-adik berdiri dulu dong, biar semangat. Ayo kita baca, ayo berdiri 1, 2, 3. Richard berdiri dong. Ayo kita baca bersama-sama. Kak Jun dengarnya suara adik-adik ya. 1, 2, 3. Masih belum? Stop. Belum. Kak Jun hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, ayo sekali lagi baca bersama-sama dengan Kak Jun. 1, 2, 3 dengan semangat. 1 Yohanes 2 ayat 17. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk adik-adik. Sekian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam hidup adik-adik semua. Mari kita berdoa adik-adik. Ayo adik-adik, yuk berdoa ya. Segala puji syukur hormat hanya bagimu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat kesempatan yang indah ini. Kalau kami bisa belajar dari firman-Mu Tuhan. Hari ini kami belajar dari seorang Naaman Tuhan. Dia mengalami kesembuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya adik-adik kami juga mengalami hal yang sama. Mereka ada di dalam perlindungan Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan. Terlebih papi mami yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu yang terus mengalir dalam hidup mereka. Berikan mereka roh kesabaran Tuhan untuk mengarahkan setiap adik-adik kami di tempat ini. Supaya mereka tetap taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan, kami mohon ya Tuhan, urapi adik-adik kami di tempat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Adik-adik kami di tempat ini mereka berharga di mata-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya kalau tangan Tuhan yang terus memegang hidup mereka, maka mereka tetap bersuka cita. Mereka punya damai, mereka punya kekuatan yang baru. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, apapun kondisi mereka, kami yakin dan percaya Allah yang terus menolong mereka. Perlindungan darah anak domba Allah terus ada bagi setiap adik-adik kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau yang menjaga dan melindungi mereka Bapa. Di dalam setiap langkah-langkah mereka Tuhan pelihara. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus
Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Biar adik kita sama-sama mendeklarasikan doa ya Bes. Angkat kedua tangannya ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa Amin. Diangkat kedua tangannya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dan kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.